Kembali kita bahas masalahnya Reza, anaknya Denada, sudah diakui secara lisan dan sudah dipublikasikan. Walaupun belum ada pertemuan, belum ada perpelukan dan lain sebagainya, sebenarnya ya bisa dibilang alhamdulillah juga ya, karena Denada mau mengakui walaupun secara lisan. Meskipun kita nggak puas akan hal itu, tapi kita hargai dari sikap dari Denada yang sudah menurunkan egonya. Nah, Denada sudah speak up, tapi muncul lagi pemberitaan dari adik Denada. Sudah agak adem, dikipasi lagi masalah ini menjadi membara kembali. Karena dari pernyataan adik Denada ini lebih berpihak kepada Denada dan lebih menyudutkan kepada tantenya atau Ibu Ratih yang sudah mengasuh Reza. Sebenarnya hal itu tidak perlu diungkapkan kalau memang ada keinginan masalah ini lebih bisa lebih bisa berdamai lagi. Nah, kalau Denadanya sudah calling down, kenapa ada pernyataan-pernyataan yang seperti itu? Harusnya sangat disayangkan sekali loh ya. Karena sebenarnya masalah ini masih bisa kok diselesaikan dengan secara damai. Masih bisa. Sebelum masuk ke persidangan tentunya masih ada harapan untuk bisa diselesaikan secara damai. Apalagi Denada sudah ada calling down, tentunya hal ini ada perkembangan yang baik untuk hubungan Denada dengan Reza. Juga ada berita-berita miring terkait dari masa lalu Reza yang kabarnya sudah menikah. Kalau kapan hari dari Reza dan pengacaranya menyangkal, tapi kemudian di pemberitaan hari ini mengakui kenapa kemarin menyangkal, karena konon ada permintaan dari mantan istrinya Reza yang tidak mau dikait-kaitkan di dalam masalah ini. Tapi ya begitu, masalah sudah menyebar, tentunya butuh dari klarifikasi Reza dengan pengacaranya juga ya kan. Makanya tadi sudah diklarifikasi kalau memang pernah menikah dan punya anak. Kemudian pengacaranya juga memberi ultimatum, karena ketika pihak dari mantan istri dari Reza ini misalnya ingin menjadikan masalahnya berperkara atau mengungkit masa lalu dari timnya Reza ini, akan speak up nantinya untuk membela Reza terkait dari poliandri. Ngomongnya kan seperti itu. Kalau kita bicara poliandri adalah seseorang yang memiliki hubungan, atau bisa dibilang poliandri itu menikah lebih dari satu. Itu kalau secara ilmu, tapi nggak tahu lagi perkembangan dari masalahnya mantannya si Reza ini dengan Reza. Apakah saat menikah dengan seseorang, apakah sudah tuntas masalahnya dengan Reza atau sudah putus hubungannya dengan Reza? Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Tapi kenapa dari pengacaranya Reza ini speak up terkait poliandri? Tapi ya sudahlah, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas terkait dari karir si Reza. Karir dari Reza ini sudah mulai terbuka, di entertain, sudah tampil di podcast mana saja ya, juga sudah diundang televisi dan lain sebagainya. Tentunya itu kabar baik untuk Reza, karena selama ini kan dia pekerjaannya seret. Dengan spiralnya dia, maka dia akan mendapatkan rezeki yang beruntun. Nah, rezekinya Reza ini apakah saat viral saja kah? Atau rezekinya ini akan memanjang, yang artinya dia akan bertahan lama di dunia entertain? Ya, kalau itu tergantung dari rezekinya Reza ya, juga tergantung dari keahlian Reza dalam menghibur, dalam menawarkan barang-barang sesuai dengan barang yang di-endorse-nya ya kan. Makanya Reza harus belajar gimana caranya agar ada kepiawaian, ada kemampuan yang lebih daripada sekarang. Mari kita prediksi terkait karir Reza ya teman-teman. Apakah karirnya nanti memanjang sepanjang masa? Walaupun yang namanya karir kan pasti ada naik turun ya. Bagaimanakah karir Reza? Apakah
karirnya akan baik-baik saja ke depannya, ataukah ada sesuatu yang perlu diperhatikan di sini untuk karir Reza? Renewal ini adanya sebuah perubahan, juga adanya sebuah penghujatan. Mungkin ini ada kaitannya dengan masa lalu Reza yang sudah menikah itu ya, makanya ada sedikit banyak Reza dihujat karena hal ini. Kemudian karirnya The Chariot, tapi itu bisa dibilang angin yang menerjang, halumrah lah, kalau sudah di atas pasti banyak angin. Dan di sini karirnya Reza semakin meningkat, ada peningkatan di sini, job-jobnya semakin banyak. Pundi-pundi keuangannya, perhatian dari publik, perhatian dari pengusaha-pengusaha yang mengendorse-nya, sangat memberikan kelayaan di dalam hidupnya nanti, yang dilambangkan ada seseorang yang membagikan uang, yang memberikan rezeki kepada Reza. Tapi Reza juga harus hati-hati di sini, ada simbol pedang 2 yang artinya segala sesuatu perbuatan pasti ada beresikonya. Jadi kalau sudah ingin menggeluti dunia entertain, juga harus siap untuk dihujat, juga harus siap untuk kehilangan privasi dan lain sebagainya. Itu yang harus dipikirkan juga ya. Ada kabar-kabar baik di sini. Kabar apakah ini? Kabar-kabar baik terkait dari masalah yang selama ini yang selama ini sudah dilalui Reza atau akan dilalui, karena di sini ada simbol seseorang yang membuka pintu gerbang, tapi ada pedang-pedang 8 yang artinya masalah yang selama ini mengurung Reza atau membuat Reza terpuruk pada akhirnya bisa ada jalan keluar. Walaupun di sini diibaratkan Reza ini belum melangkah sudah ada kekhawatiran, ketakutan. Tadinya kan seperti itu. Tapi seiring berkembangnya waktu, masalah ini sedikit demi sedikit akan terbuka. Walaupun terbuka sedikit, muncul lagi klarifikasi dari kakaknya dari adiknya Denada, muncul lagi masa lalunya Reza dan lain sebagainya. Dan ini Reza harus kuat di sini. Karena sebagai publik figur pasti akan dikorek-korek masa lalunya. Pasti akan dikorek-korek perbuatan yang sudah pernah dialaminya, yang sudah pernah dilakukannya, gitu. Juga privasinya pasti akan tidak sebebas dulu lagi. 7 jangkir. Reza harus fokus di sini. Jangan ini belum selesai muncul keinginan lain itu nggak bagus. Karena di sini simbol 7 jangkir ini simbol dari seseorang yang lagi memilih-milih. Nah, memilih-milih yang akhirnya satu sudah digenggam, milih yang lainnya, yang satu ini dilepaskan kayak begitu. Jadinya nggak fokus. Jadi di sini Reza harus fokus pada tujuan utama pekerjaannya. Ya toh, ini kalau sudah ada misalnya ada perjanjian, ada kerjasama, ya harus dilaksanakan dengan baik, jangan pelin-pelan kayak gitu. Ada kekecewaan nanti di karirnya juga, kekecewaan. Jadi Reza harus hati-hati di sini. The Moon terkait dari sebuah rahasia yang bisa terungkap. Ini saya rasa sudah terbuka loh sekarang ini ya. Ini rahasia yang sudah terungkap terkait dari masa lalu Reza yang pernah menikah dan memiliki anak. Karena ada kekecewaan dari seseorang di masa lalu. Simbolnya pedang 3. 3 itu simbol dari pihak ketiga, pedang itu simbol dari adanya sebuah masalah yang menyakitkan. Makanya saya bilang kekecewaan dari pihak ketiga. Jadi di sini teman-teman, apa yang keluar ini sudah terjadi. Jadi Reza dihujat dikarenakan adanya masa lalu yang sudah speak up di media massa. Tapi di sini karir Reza masih saja berjalan dengan lancar, dengan bagus. Akan tetapi di sini diharapkan Reza untuk bisa fokus di karirnya. Karena kalau nggak fokus tentunya ya kurang bagus. Demikian juga harus menggali lagi potensi yang ada di dalam dirinya. Karena kalau saya lihat Reza ini anaknya pasif. Harus didorong. Bicaranya juga kurang pandai.
Jadi harus bisa berkomunikasi yang lancar, yang baik, juga harus semangat yang lebih tinggi di dalam hidupnya. Makanya itu harus lebih belajar lagi ketika ingin terjun di dunia entertain. Apalagi saat ini kan bisa dibilang wadah untuk terjun di dunia entertain itu sudah ada, karena namanya viral ya toh. Kemudian dia sudah dikenal banyak orang, memiliki banyak penggemar, dan itu harus dijaga agar penggemar ini tidak kecewa. Karena kalau penggemar ini kecewa, bisa kayak pisau bermata dua, yang tadinya memuja-muja pada akhirnya berbalik arah. Itu yang harus diperhatikan Reza. Terkait juga dari masa lalu Reza, alangkah baiknya apapun yang sudah terjadi harus di speak up-kan atau dibicarakan atau dipublikasikan dengan jujur. Karena di sini pihak yang sakit hati itu sudah speak up di media sosial. Kemudian teman-teman Reza yang masih remaja dulu juga speak up di media sosial. Alangkah baiknya segala sesuatunya dikatakan dengan jujur mulai sekarang, biar tidak ada rahasia lagi yang bisa terungkap di kemudian hari. Ini untuk karirnya, dan ini ini terjadi saat ini ya, sudah terjadi saat ini terkait dari masa lalu Reza dikarenakan adanya pihak ketiga. Kemudian karir kedepannya bagaimana? Ini kan karirnya saat ini ya, gangguan hambatannya seperti itu. Katakanlah karir tahun 2027 saja ya. Bagaimana karirnya? Apakah nama Reza masih berkibar? Karir tahun 2027 untuk Reza. 9 cangkir masih berkibar, masih memiliki banyak penggemar. The Dreamer, impian yang harus diwujudkan. Nah, impian ini terwujud dan tidaknya tergantung dari Rezanya. Berjuangkah dia? Tepatkah jalannya dalam menggapai impiannya? Ya, ini yang harus diperhatikan. Jadi naik turunnya karir itu tergantung kepada Reza nantinya. Semangat, harus semangat di sini untuk meraih cita-cita. Nah, ini ada bola dunia berputar teman-teman. Ini perputarannya ke arah mana? Karena di sini sudah ada 9 cangkir loh ya, sudah ada 9 cangkir itu ibaratnya banyak yang memujanya, banyak penggemarnya, banyak yang mengeluh-ngeluhkannya. Nah, angka tertinggi kan angka 10, di sini sudah angka 9, penggemarnya luar biasa. Tapi sayangnya di sini ada roda berputar. Nah, roda berputar ini ke arah yang lebih meningkatkah atau ke arah yang lebih sebaliknya terkait Reza? Wow, ternyata lebih roda berputarnya lebih dari angka 9. Kalau di sini karena banyaknya penggemar Reza, pada akhirnya di tahun 2027 rezekinya juga berlimpah ruah, disimbolkan 10 koin. Nah, 10 koin ya, karena adanya dukungan dari keluarga. Jadi masih baik. Kemudian apa saja yang perlu diwaspadai Reza di tahun 2027? Karena persaingan itu kan kejam ya teman-teman. Apa saja yang perlu diperhatikan? Dalam bekerja sama harus bisa kompak, atau juga harus bisa saling menghargai satu sama lain. Ini terkait dari kontrak-kontrak Reza nantinya ya. Harus benar-benar diperhatikan di sini. Selanjutnya The Empress. Karena di sini Reza ini di tahun 2027 semakin sukses namanya. Nah, ketika semakin sukses pasti angin itu akan tertiup dengan kencang. Hambatan-hambatan, iri dan gitu pasti ada. Pergerakan cepat di sini ke arah manakah? Memanajemen keuangannya dengan baik. Satu kartu lagi. Juga adanya hubungan asmara. Ini yang harus diperhatikan. Jadi begini ya, untuk Reza di tahun 2027 karirnya semakin melejit. Tapi harus yang perlu diperhatikan maksudnya adalah hubungan koneksi antara bisnis ya,
itu harus perlu diperhatikan, harus bisa menghargai satu sama lain, kemudian harus memanajemen keuangannya dengan baik, juga harus hati-hati dalam menjalani hubungan asmara. Ini hati-hati, akan ada sosok yang mendekati Reza. Kalau saya rasa si Reza ini kan baru merangkak di dunia entertain ya. Alangkah baiknya fokus dulu, cari uang, cari kerja, juga ditingkatkan pendidikannya, kuliah lagi. Karena di sini yang namanya momen itu, kalau momennya nggak tepat kan juga susah ya berkembangnya. Nah di sini momennya Reza ini tepat. Tahun ini dia ada gebrakan viralnya dia. Kemudian tahun 2027 semakin naik dari karirnya. Akan tetapi ya begitu, fokus saja di karir dulu, karena itu impianmu sebenarnya. Nah impian ini terwujud atau gagal tergantung bagaimana perilakumu, bagaimana perjuanganmu. Walaupun di sini bisa dibilang 80% positif kartunya, cuma saya sarankan jangan dulu berpikir pada hal asmara dulu ya, jangan dulu seperti itu. Fokus saja di karir, karena kalau karirmu meningkat pasti akan banyak yang mendekat.